wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Suta Ardi. Barangkali ada dari teman-teman yang bertanya-tanya apakah BLT Dana Desa diperpanjang di tahun 2021, sebagaimana bantuan lainnya juga diperpanjang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberi sedikit ulasan tentang peraturan yang memang mengatur tentang apakah BLT Dana Desa ini diperpanjang atau tidak. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara like, comment, share, and subscribe. Kalau sudah, mari kita cek ke TKP. Nah, tentang penggunaan dana desa atau penggunaan prioritas dana desa tahun 2021 itu diatur dalam Permendes nomor 13 tahun 2020, di mana di sini ditegaskan ada di pasal 5 ayat 1-nya berbunyi prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa. Kemudian di ayat 2-nya prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan untuk program dan atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui huruf A pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, huruf B program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan huruf C adaptasi kebiasaan baru desa. Nah, di sini sengaja saya dikasih tanda merah. Ini adalah poin pentingnya tentang prioritas penggunaan dana desa berkaitan dengan BLT dana desa. Nah, dijelaskan berikutnya pada ayat 3 pasal yang sama yaitu pasal 5 penggunaan dana desa untuk adaptasi kebiasaan baru desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 tadi ya teman-teman. Di huruf B-nya ini mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa. Jadi sudah jelas bahwa di sini di Permendes nomor 13 tahun 2020 ini mengatur tentang bantuan langsung tunai dana desa. Kemudian pertanyaan berikutnya apakah berapa besaran BLT dana desa tahun 2021? Karena kalau kita lihat di Permendes tadi nomor 13 itu tidak mengatur besaran BLT dana desa. Apakah memang Rp600.000 sebagaimana BLT dana desa tahun 2020 di tahap 1 bulan April, Mei, Juni, atau Rp300.000 sebagaimana bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan juga Desember. Nah, peraturan itu yang mengatur adalah di Peraturan Menteri Keuangan nomor 222 garis miring PMK titik 07 garis miring 2020 tentang pengelolaan dana desa. Di sini dijelaskan bahwa di pasal 38 ayat 2 bahwa pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bisa dibaca oleh teman-teman, nanti diulas lagi, bahwa pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu berupa jaringan pengaman sosial, dan jaringan pengaman sosial ini ada dijelaskan di ayat 4. Jaringan pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa BLT dana desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana desa. Nah, kan pertanyaan tadi, berapa besaran anggaran BLT dana desa untuk tahun 2021? Nah, dijelaskan dalam pasal berikutnya yaitu pasal 39 ya. Pasal 39 ayat 6 ya. Ayat 6 di sini dijelaskan bahwa besaran BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1, ayat 1-nya ini tentang kewajiban kewajiban desa yang wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT dana desa sebagaimana dimaksud di pasal sebelumnya yaitu pasal 38 tadi. Jadi di pasal 39 ayat 6 ini mengatur besaran BLT dana desa yaitu sebesar
Rp300.000 per bulan per KPM. KPM itu per keluarga penerima manfaat. Dan pembayaran BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ini dilaksanakan selama 12 bulan, mulai bulan Januari sampai Desember. Kalau tahun lalu 2020 itu selama 9 bulan, dimulai bulan April sampai dengan Desember. Nah, di sini sebelum video ini kita akhiri, di sini dijelaskan bahwa masih di pasal 56 dijelaskan dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan BLT desa selama 12 bulan tahun anggaran 2021 itu dikenakan sanksi pemotongan dana desa sebesar 50% dari dana desa yang akan disalurkan pada tahap 2 tahun anggaran 2022. Ini sama dengan yang sanksi untuk desa yang tidak menganggarkan di tahun 2020 kemarin, sanksinya itu pemotongan untuk tahun 2021. Nah, ini sama, kalau misalkan desa tidak menganggarkan untuk tahun 2021 ini, maka sanksinya adalah pemotongan dana desa untuk tahun 2022 gitu. Jadi kurang lebih desa pasti akan menganggarkan BLT dana desa, karena kalau tidak sanksinya seperti tadi dijelaskan bahwa akan ada pemotongan. Tapi kalaupun memang tidak dianggarkan, di sini dijelaskan bisa pengenaan sanksi kepada pemerintah desa sebagai dimaksud pada ayat 1 dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa. Jadi harus ada musyawarah terlebih dahulu kalau memang di desa teman-teman tidak terdapat calon penerima manfaat dia BLT dana desa yang tidak memenuhi kriteria gitu, dianggap tidak ada satupun penerima manfaat yang memang layak diberi bantuan dana desa. Baik teman-teman, persiapkan diri teman-teman atau keluarga atau juga tetangga jika memang termasuk layak menerima BLT dana desa dan dirasa belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun. Oke, mungkin info ini saja yang dapat saya bagikan untuk teman-teman kali ini. Salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.